Dan kajian ini rutin, tidak sebulan sekali atau setahun sekali. Itu bukan kajian yang dilakukan secara rutin. Kita akan ketemu paling semester sekali, semester. Jadi bukan kajian. Saya bisa saja tadi menempatkan diri untuk kita mulai dari awal, kajiannya rutin. Ini juga berkah dari COVID yang biasanya kita lakukan di kampus. Hari itu di rumah dosen. Sekarang terpaksa melalui Zoom online. Dan itu juga berkahnya kalau kita adakan kajian di kampus terbatas orang. Ini justru bisa melampaui pulau lautan. Yang menarik adalah mereka selalu saja ada tambahan, ada yang baru. Sehingga kalau saya liburkan dulu hari ini, saya kasihan pada mereka yang berdengar ingin ikut kajian. Tiba-tiba saja ada yang dari Australia. Dari mana? Ternyata bukan orang Australia. Namanya Buis, itu orang Sunda. Biasanya kalau nama itu Sunda, Lilis, Elis. Tapi sudah lama tinggal sana, sudah puluhan 20 tahun. Ada lagi suaranya dari Malaysia. Bahasanya bahasa Malaysia. Kalau dia bertanya, ternyata orang Jawa, sudah lama di sana sebenarnya. Urusan tadi dari Minang, lalu juga dari Minang. Cerita tentang ekonomi di Minang. Karena ada pertanyaan dari seorang guru besar yang biasanya kerjanya Papua, Aceh, Minang, cerita dan bertanya tentang bagaimana sistem penggajian. Ada sebuah restoran, rumah makan, tapi pasti tidak ada rumah makan Padang. Di Padang tidak ada rumah makan Padang. Percaya nggak ya? Rumah makan Padang itu ada di Pulau Jawa di mana-mana. Untuk menunjukkan bahwa ini rumah makan Padang. Di Padang tidak perlu ada rumah makan, restoran. Kalau kita namakan Padang. Itu dia bertanya, Ustaz, ini menurut syariat, menurut hukum Islam dibenarkan atau tidak? Pegawai-pegawainya itu digaji berdasarkan bagi hasil, bukan berdasarkan gajian setiap bulan dia harus terima sekian. Jadi kalau untung yang besar maka bagi hasilnya akan besar. Kalau gaji misalnya 1 bulan 2 juta, beda dengan ini. Bisa 1 bulan ini 2 juta, bulan depannya 3 juta, bulan berikutnya bisa terus. Kalau keuntungannya besar. Itu syariat Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi syariat Islam bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, kajian, tapi yang berkaitan dengan masalah ekonomi juga. Itu sistem syirka namanya. Yang bertanya, bagaimana bedanya dengan bagi hasil? Bagi hasil, oh beda. Itu namanya mudharabah. Cerita itu. Ibu kemudian dia menanggapi pertanyaannya, katakan, alhamdulillah kami di Padang, di Sumatera Barat, tidak boleh ada mall, tidak boleh ada Maret apa? Indomaret, apa lagi? Nah, kira-kira itu semuanya. Karena itu mematikan pedagang pribumi. Wah, pribumi nanti salah lagi istilahnya. Pak Anies Baswedan hanya gara-gara menjadi pribumi, katakannya rasyat. Itu menyebabkan matinya para pedagang ekonomi lemah. Harus lagi. Karena maksudnya
Indomaret, Indo semuanya, maka pedagang-pedagang sudah jadi mahal. Karena itu kan belum pertahankan terus. Karena itu memang cara untuk bagaimana memastikan para ekonomi rumah yang notabene adalah pedagang rumah. Kira-kira itulah di antara hasil kajian kami tadi. Bermula dari mengkaji ayat Al-Quran, karena terus berlangsung surat An-Nisa ayat 92, 94, 95, 96 yaitu kajian. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, saya ingin pertama sekali menyampaikan syukur, terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada orang tua santri yang bernama Arfian Eza Muhammad. Ini kakak beradik. Arfian kakaknya, adiknya Muhammad Rangga. Yang saya ingin temu wajahnya itu adalah orang tuanya. Ada nggak? Ada. Pak Indra Jaya. Ada. Mau salam sebentar boleh? Ini Pak Indra Jaya. Ya, ini Pak Indra Jaya yang memakafkan sumur. Ini sumurnya ini. Di samping kita ini sumur. Nah, keluarga Pak Indra. Alhamdulillah, itu yang saya maksudkan. Ini mengucapkan puji syukur kepada Allah itu dan kepada keluarga Pak Indra Jaya yang telah mewakafkan sumurnya sehingga kami di sini alhamdulillah bisa menikmati itu. Wakaf sumur ini sejarahnya adalah dia pertama sekali dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dia beli sumur dari milik orang Yahudi. Karena si Yahudi itu setiap orang yang datang mau menimba air di situ, dia baik suruh minta bayar. Tergantung, pakai ember yang kecil ya bayarnya sekian. Jadi yang lebih besar bayarnya pakai dinar, dirham. Sayyidina Utsman bin Affan, orang kaya sahabat. Dia berpikir kalau sumur ini saya beli, mau tidak ya? Enggak mau dia. Ini kan penghasilan buat hidup saya setiap hari. Dibujuk, kalau itu kita bagi dua saja. Sambil datang bawa uangnya. Saya beli separuh saja semua. Gitu kan. Yahudi mau kan lihat uangnya sekepok. Kalau tidak, separuh. Bagaimana membaginya itu? Waktu, hari. Katakan kalau hari Senin, Selasa, Rabu atau dia Senin, Selasa, Rabu itu milik saya. Jadi kalau orang datang nimba, air ini kan kebutuhan kita setiap hari kita butuh. Kalau orang datang nimba, dia harus bayar. Kami sejumlah satu ahad misalnya, itu bagianku kata Sayyidina Utsman bin Affan. Lama-kelamaan si Yahudi berpikir, saya jadi rugi karena Senin, Selasa, Rabu itu nggak ada yang mau nimba. Sayyidina Utsman setelah dia beli sumur diwakafkan, nggak ada yang bayar, gratis, silakan ambil sebanyak-banyaknya. Orang berpikir untuk satu pekan udah menjadi, sehingga si Yahudi jadi bangkrut. Wah kalau begini sudah saya jual saja semuanya, akhirnya dijual semuanya. Itulah sejarah wakaf. Wakaf itu sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, semua manusia meninggal dunia amalannya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah,
Sedekah jariah itu adalah sedekah yang pahala terus mengalir, masih hidup, apalagi sudah meninggalnya terus mengalir sampai di akhirat. Itu wakaf, dan salah satunya adalah wakaf sumber. Karena air kita yakin manfaatnya luar biasa. Tidak hanya untuk manusia, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hewan ternak. Kalau kita di belakangnya ada yang punya sawah, dia bisa memanfaatkan menanam padi dengan karena air yang keluar dari kamar mandi karena itu pakai itu nanam. Karena itu kalau musim anak-anak kita libur, kemarin dia kalau musim anak-anak kita libur, kalau musim libur padi saya jadi susah dapat air. Oleh karena hujannya tidak seperti dahulu, kalau hujan Bogor dulu itu limbah. Sekarang kan mungkin karena banyak orang yang berbuat maksiat dan berkurang ya. Kurang istighfar. Istighfar itu kan mengundang berkah. Ya. Jadi apabila seorang meninggalnya, maka in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Sedekah jariah itu adalah sedekah yang terus mengalir, yaitu wakaf, yang bendanya tetap dimanfaatkan tidak habis-habis. Ini tanah, pesantren, semua ini juga termasuk sedekah jariah atau wakaf. Selama kita manfaatkan, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, dengan menyekolahkan anak kita di sini itu, mereka yang bersedekah jariah dalam arti wakaf tanah, wakaf bangunan, semuanya yang sudah meninggal dunia. Karena ada 4-5 orang yang sudah meninggal dunia, yang juga punya saham besar terhadap pesantren, baik tanah, bangunan dan sebagainya. Mereka menikmati. Pahala terus mengalir walaupun mereka bangunan kita ini disulap jadi seperti baru, padahal baru dicat kemarin sore, hanya supaya biar kelihatan agak bagus. Saya bilang ya nggak aja, kan kita sudah membangun. Siapa tahu kalau ada yang terketuk hatinya untuk mau berwakaf bangunan. Jadi wakaf itu bukan hanya wakaf air, wakaf tanah, wakaf bangunan. Ustaz saya berinfak, saya bilang infak saya kasih Bu, lebih baik lihatnya wakaf saja. Karena kalau wakaf itu jadi jariah, mengalir terus. Infak juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau infak kan kita gunakan untuk makan habis untuk konsumsi. Kalau wakaf sebenarnya tetap. Bolehkah saya wakaf untuk orang tua saya? Boleh, bagus. Niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Kamu kan masih bisa usaha, dan untuk diri sendiri. Niatkan untuk orang tua saja, sehingga dia mendapatkan pahala amal jariah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal. Tidak sempat dia berbicara dengan saya karena meninggalnya tiba-tiba. Padahal saya tahu kalau dia masih bisa sempat berusaha, dia akan berwakaf. Bolehkah saya sedekah? Bolehkah saya berwakaf untuk ibu saya? Boleh. Itu dalilnya bahwa orang tua kita sudah meninggal dunia, terus kita niat. Kan yang kedua itu waladun salih, yang ketiga inqata amalu, terputus amal. Itu kali pertama shadaqatun jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang kita ilmu kita yang bermanfaat untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah waladun salih yad'u lahu. Mana tuh buktikan bahwa Anda itu adalah anak soleh? Salah satunya kan mendoakan. Dan amalan lainnya adalah berwakaf. Sekarang ada wakaf uang. Jadi wakaf tidak hanya dalam bentuk bangunan,
wakaf uang juga boleh. Beberapa tahun yang lalu, 6-7 tahun, lupa, ada seorang ibu, dia punya simpanan, dia ingin alihkannya ke pesantren, minta nomor rekening pesantren. Saya mau wakaf dalam bentuk, Bu, berapa wakafnya? Wakaf uang. Belum membawakan saya dari jam 8 tadi menulis habiskan begitu. Sudah ada undang-undang wakaf, kita punya undang-undang wakaf. Dengan lembaga namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Sudah ada wakaf uang. Pertama muncul ribut. Bagaimana ada wakaf uang? Wakaf uang kan kalau kita pakai habis. Ya kalau uangnya dititipkan untuk beli semen, wakaf juga. Bukan wakaf uang, itu wakaf barang melalui uang. Kalau wakaf uang, uangnya ada terus. Nah itu yang saya ibu tadi. Kami masukkan ke rekening pesantren sehingga didepositokan di bank syariah. Ya, hasilnya itulah yang kita manfaatkan. Tidak banyak, tapi itulah contoh wakaf. Jadi bisa dalam bentuk wakaf uang, bisa juga wakaf bangunan, bisa wakaf tanah. Niatnya untuk siapa? Untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Itu bukti dari anak soleh. Bapak ibu sekalian, ya, memasukkan anak-anak kita sini kan niatnya itu apa? Maaf berdiri, tidak apa-apa. Terus kedua, ada minum itu baiknya dulu. Tapi karena ada dalil, ada ayatnya, ada hadisnya. Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Kapan? Ketika dia habis tawaf minum air zam-zam. Itu. Ustaz katanya minum harusnya duduk. Ustaz minum sambil berdiri. Ustaz katanya minum harus pakai tangan kanan. Minum harus pakai tangan kiri. Nah, itu sudah ada yang bahkan dalam pertanyaan di pengajian banyak. Kritis. Ustaz, saya kok heran. Dia ceramah, Ustaz, tapi saat minum tangan kiri. Berdiri lagi. Ya kalau berdiri itu mungkin harus dulu kan menunggu lama. Mulai tidak hisap sebentar supaya tidak masuk. Dan yang berbagi maka saya minta air. Karena Rasulullah juga pernah minum sambil berdiri dalam keadaan tertentu saja. Tapi kalau dalam hari normal, hendaknya duduk dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, tangan setan. Rasulullah menegur sahabat yang melakukan seperti itu. Itu kaitannya dengan kata wakaf ya. Anak soleh, ya anak soleh. Itu bapak sekalian, kami berterima kasih. Senang dan merasa disanjung, dipercaya, mempercayakan anak-anak ibu bapak semua itu sekolah. Tentu niatnya adalah untuk kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleh. Itu tentang wakaf suku tadi. Pesantren terbuka, siapa yang mau berwakaf bangunan, mau berwakaf uang tangan, siapa saja tinggal hubungi TU. Yang kedua, saya mendapat SMS dari salah seorang perwira muda berpangkat letnan, pangkatnya letnan. Kalau baru selesai pendidikan di Magelang, baru sepekan yang lalu. Ustaz, sekarang ini sedang ada penerimaan akademik taruna apa itu?
TNI, dulu kan Akabri. Ada di Kalimantan. Gitu. Kok ditujukannya kepada pesantren? Dia berpangkat letnan karena baru selesai belajar. Ternyata dia dahulu santri di sini. Mahasiswa IPB jurusan Fakultas MIPA Biologi ngantri di sini. Selesai dari IPB, kemudian mendaftar diri untuk mengikuti pendidikan. Karena dia sudah mahasiswa, jadi hanya mengikuti pendidikan di Magelang 6 bulan, lainnya sebagai di lapangan. Itulah dia cerita pengalaman tentang pesantren di sini, sehingga dia berani meminta kalau ada santri-santri dari sini yang ingin masuk di Akademi Taruna Nasional, itu silakan, karena saya lihat mereka mampu. Dari satu sisi, mampu apa dikatakan? Saya selama pendidikan di Magelang, itu banyak anak-anak ini yang diterimanya dari SMA. Mereka banyak yang nggak betah, bahkan kabur karena tidak kuat dan disiplin sehari-hari di Magelang. Santri-santri kita di sini, kata dia, saya sudah kan tinggal di sini, jadi saya tahu bahwa kita alhamdulillah dengan terbiasa hidup disiplin di sini ini, itu tidak ada masalah kalau untuk masuk pesantren. Salah satu modal adalah kedisiplinan. Persyaratan apa? Tinggi badan harus minimal 1,63. Berat badan disesuaikan dengan tinggi badan. Ijazah SMA, MA semuanya terima. Apalagi kan waktu tinggal apa yang sudah mantan, diprioritaskan yang lulusan dari pesantren yang hafal Quran. Itu betul. Yang baru penjiran sekarang. Ya. Gatot. Ya, Jenderal Gatot nama lengkapnya. Waktu dia jadi Panglima TNI kan dia katakan untuk mereka yang hafal Quran apalagi dari pondok pesantren itu kita prioritaskan. Sekarang kan beda lagi. Tapi letnan muda ini yang dulunya santri di sini, yang tadinya mahasiswa, dia kabarkan bahwa salah satu modal yang dimiliki oleh pesantren ini adalah kedisiplinan. Banyak anak-anak itu di sana kalau penerimaan itu sekarang tidak lagi pakai karena dia pejabat kemudian anaknya boleh masuk sana, sekarang enggak. Akal lain malah dikenakan hukuman, misalnya dia ujian semuanya lulus tapi ternyata dia pakai nyogok, tidak diluluskan, atau dia pakai perantara karena ada ini tidak diluluskan. Sampai begitu meyakinkan bahwa kesempatan bagi terutama dari pondok pesantren kalau berminat itu, tapi dan syarat diantaranya adalah badannya harus tinggi badannya, kemudian termasuk nanti di antara ujiannya adalah harus lari selama 15 menit, lari terus, lari sampai kuat enggak itu. Itu isinya anak-anak kan sudah biasa lari di belakang itu katakan pesawat. Rasulullah SAW kan sudah menyuruh kita kepada orang tua, allimu auladakum bis-sibahati war-ram wa rukubil khayl. Ajarkan anak-anakmu untuk berenang. Salah satu persyaratan adalah harus berenang 50 meter. Kalau 50 meter enggak kuat, baru 10 meter sudah ngos-ngosan enggak lulus. Rasulullah katakan, "Allimu auladakum."
Ajarkan anak-anak kamu. Contoh apa? As-sibah, berenang. Rama, memanah. Warukubil khair, menunggang kuda. Anak itu sudah ada yang sudah diajarin menunggang kuda. Belum kita lihat. Sudah lihat tadi tampilan anak kita yang menunggang kuda. Bagaimana bacanya ketika dia naik? Ucap dulu. Tapi kita dilatih keberanian. Belum diajarkan lagi kencang, baru naik saja. Tapi di situ dia mulai mentalnya, keberanian. Rasulullah menyuruh ajarkan anak berenang, tunggang kuda, dan memanah. Zaman sekarang nggak perlu panah, artinya menembak. Iya, artinya ajarkan dia pandai menembak. Aku gitu. Ada semuanya dalam ajaran Islam. Mulai dari urusan politik, kenegaraan, sampai kepada titik pengennya, sampai kepada berenang, semuanya ada dalam Islam. Itulah kita sebagai umat mukmin harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam itu sudah sempurna. Islam adalah agama yang sudah sempurna. Jangan sampai kita termakan pemikiran-pemikiran bahwa agama ini belum sempurna, agama Islam. Apalagi sampai mengatakan bahwa semua agama ini benar, itu sudah bisa batal iman kita. Batal itu iman kita kalau kita yakin bahwa semua agama ini benar. Sama dengan kita menolak firman Allah yang mengatakan inna dina indallahi Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tegas bahwa hanya Islam yang diterima di sisi Allah SWT. Lain tidak tertolak. Kalau ada suara yang mengatakan semua agama ini benar, batal. Taubat dan bersyahadat kalau seperti terjadi. Nah, di sini juga kita menjaga supaya anak-anak kita berpikir yang Islami. Jangan sampai terpengaruh pemikiran-pemikiran tersesat, sekularisme, liberalisme yang berpikir bebas, bergaul bebas. Sekuler itu kan yang bisa antara agama dengan dunia. Agama urusan gereja kalau di Barat. Itu cuma mengurus soal kematian, kelahiran, dan kemudian peribadatan seadanya. Lalu kita umat Islam dicekoki dan pemikiran sesat ini bahwa iya, Islam, agama Islam harus dipisahkan dari urusan dunia. Maka kita nggak bisa mengkalahkan. Ada ekonomi Islam. Ada semua di dalam Islam. Itu harus kita yakin. Anak-anak kita tanamkan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana Allah nyatakan di akhir Rasulullah di Padang Arafah di Haji Wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Nah, persyaratan lainnya adalah yang secara akademik calon siswa akademik taruna ini rapornya tidak boleh di bawah minimal 7,5. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, apalagi minimal 7,5. Dan tidak hanya tinggi badan, tidak hanya kepandaian berenang, tidak hanya kepandaian berlari, tapi juga nilainya. Biasanya apa? Kita ada IPS, ada IPA. Cuma tahun depan kita ingin menjurus kepada IPA saja. Bahkan yang di IPS belum bisa diterima. Tapi kalau ijazah IPS tidak bisa diterima jadi ijazah yang harus syaratnya kita. Karena itu di sini walaupun jurusnya IPA, kita ajarkan ekonomi Islam, ekonomi kan IPS.
Karena kita tahu bahwa ekonomi ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang semua manusia punya hajat hidup, makan, minum, dan itu terkait dengan muamalah. Nah, jadi cerita tentang tadi pendaftar itu, kami ingin menyatakan bahwa di sini kita ingin melahirkan kader-kader pemimpin umat. Dia bisa menjadi pemimpin sebagai kepala sekolah, itu pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin sebagai apa? RT, RW, sampai kepada lebih besar dari itu. Saya ingin kalau bercita-cita seperti yang dicita-citakan juga oleh almarhum yang meninggal itu, yang arah itu. Ya, kata saya yakin dan seyakin-yakinnya di Indonesia ini berapa tahun, belasan apa lususan yang akan datang, presidennya itu adalah orang yang sudah hafal Quran seperti Erdogan di Turki. Ya, saya yakin. Kenapa dia? Ya banyak. Turki di saat dia merdeka dan diproklamirkan kemerdekaan Turki, hilangnya khilafah Islamnya, sehingga yang berlaku dari Turki itu adalah sekuler lebih daripada sekulernya di Eropa. Pisah antara urusan agama dan urusan kenegaraan. Itu Turki waktu itu. Saking tidak sukanya benci kepada Islam, karena Islam itu datang dari Arab. Bahasa Arab dilarang untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Tutup karena di sekolah-sekolah Islam. Itu tahun 1940, tahun 1920. Kalau kita merdeka 45, 42. Ya Allah, apa lagi? 1924. Berarti 20 tahun kemudian baru Indonesia merdeka. Tahun 1924, Turki pemerintahnya didirikan oleh Kemal Atatürk mempermalukan Turki sekuler, di mana agama tidak boleh campur tangan urusan-urusan politik dan kenegaraan. Agama ditukar dengan bahasa Turki. Agama, bahasa Arab kan tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah. Nama pun harus dirubah semuanya. Tidak boleh ada Muhammad, ada yang ada Erdogan, ada presiden sebelumnya apa? Erbakan. Karena sejak itu tidak boleh ada yang bercirikan Islam. Sampai azan itu harus dengan bahasa itu Turki sekuler. Kata Syekh Jabir, Syekh Ali Jabir, saya yakin Indonesia dari beberapa generasi akan melahirkan presiden yang hafal Quran seperti Erdogan, yang mereka di saat Turki merdeka itu hilang sama sekali Islam, ini masa-masa ditutup semua. Wanita kita dipaksa dibuka jilbab, tidak boleh pakai jilbab. Tidak ada pejabat yang masuk ke dalam ruangan itu zamannya masih Erbakan, istrinya masuk ke ruangan sidang, ditolak semuanya karena dia berpakai hijab juga. Tapi dalam kondisi seperti itu, dari tahun 24 sampai sekarang, kok ada presidennya yang hafal Quran seperti Erdogan? Apalagi di Indonesia, di Indonesia Masya Allah, anak-anak itu sudah pernah hafal Quran. Itu yang saya katakan tadi. Kita ingin melahirkan pemimpin ini. Kalau tidak dia bisa memimpin dirinya, rumah tangganya, itu lingkungan yang terbesar. Dan siapa tahu Allah akan membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dia yang mengutus utusannya bahwa agama ini. Dan satu waktu akan dia menangkan agamanya. Yang tidak mustahil presidennya adalah hafid Quran, menterinya adalah hafid Quran,
gubernurnya juga hafiz Quran, luar biasa kan. Apalagi wali kotanya, bupatinya, camatnya, RW-nya, RT-nya. Nah, itu yang kita upayakan dan mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kita ingin kita menjadikan anak soleh, intinya kan anak soleh. Ya, dia bisa berbuat untuk dirinya, tapi juga dia tidak lupa dengan pertama adalah orang tuanya kan, kemudian dengan lingkungan di mana dia berada. Karena Rasulullah SAW menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang di mana dia berada memberi manfaat pada orang lain. Lebih al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu harus keberadaannya di mana saja membuat muslimnya lain tangannya selamat dari mencuri, korupsi, apalagi dan sebagainya. Lidahnya selamat, tangannya selamat, semuanya selamat. Tidak menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Itu yang menjadi keinginan kita semuanya. Karena itu pendidikan ini akan berhasil dengan baik jika didukung penuh oleh orang tua. Dan pendidikan itu akan berhasil kalau kita lakukan dengan metode-metode yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah qudwah, memberikan contoh, uswatun hasanah. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada orang tua. Bukan disuruh untuk mengajar dalam arti mengisi ilmunya, kognitifnya, tapi memberikan contoh. Berenangnya dia mengajarkan bagaimana cara berenang, naik kuda, bagaimana bukan ilmunya tapi memberikan contoh, qudwah. Anak karena sudah biasa diberikan contoh, ibunya, orang tuanya selalu sholat, dia tidak punya ilmu, tapi dengan melihat orang yang salat dia rukuk sulit walaupun tidak kerjakan semaunya, tidak ada minat apapun. Itulah qudwah. Di antara yang kami berikan sini adalah memberikan contoh. Salah satunya adalah berkaitan dengan bangun pagi. Ibu bapak pasti lihat di rumah, ini anak baru pulang dari pesantren, kok ibunya bangunnya terlambat. Nah, padahal di sini sebelum subuh setengah jam paling tidak itu mereka sudah siap. Itu yang kata Soli Ahmad. Saya merasakan itu karena saya pernah mengalami sini. Jadi ketika masuk di pendidikan ini tidak heran lagi malam-malam orang yang berat itu ketika sudah dididik oleh pesantren disiplin, bangun pagi dalam keadaan itu harus digedor-gedor dulu pintu kamarnya dan tiap subuh itu ustaz-ustaznya bangun gedor pintu satu persatu bangun. Belum masuk ada membiasakan mereka untuk hidup disiplin. Qudwah ada itu kebiasaan. Kita juga mengajarkan mereka untuk biasa hidup. Bagaimana biasa hidup? Hidup yang bersih. Karena salah satu kebiasaan yang kita lakukan sini adalah kalau sholat semuanya pakai baju putih. Kalau sholat, apalagi ada sunnah Rasulullah SAW. Al-basu min siyabikumul bayad
Wa innaha khairus sawab. Berpakaian oleh kamu dengan pakaian putih, karena pakaian putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian. Wa kaffilu mautakum biha, dan kafankanlah yang meninggal di antara kamu dengan yang putih, kain kafan.